Salam sehat, damai sejahtera dari Tuhan untuk saudara. Bertemu kembali dalam layanan Misbah Kehidupan. Pada zaman purba, orang membuat api dengan memantikkan dua batu. Sehingga terjadi percikan api seperti ini. Dan pada zaman agak modern, orang mengumpulkan sinar matahari dalam satu titik pada sebuah bola, kemudian di bawahnya ditaruh benda yang lembut dan di sini akan timbul api. Pada zaman modern, orang mengumpulkan panas matahari menjadi sinar laser, dan sinar yang difokuskan ini mampu membelah tembok baja setebal apapun. Itulah sebabnya pohon pola hidup orang beriman Misbah Kehidupan hari ini akan membahas kekuatan fokus. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 14. Fokus adalah salah satu atribut pokok seorang pemimpin. Dan fokus ini paling kuat ketika diterapkan pada orang lain. Ketika seorang pemimpin yang benar-benar karismatik itu diperkenalkan pada seseorang, maka pemimpin itu akan memperhatikan orang itu. Memperhatikan seseorang berarti memusatkan diri sepenuhnya dan merengkuh atau memeluk orang itu pada saat itu juga. Pemimpin sejati memperhatikan orang-orangnya setiap hari. Secara ilmiah kita ini adalah kreasi yang baru setiap harinya. Banyak di antara sel-sel di dalam tubuh kita ini yang memperbarui diri setiap harinya. Dengan begitu, apa yang nampaknya sama sebenarnya tidak sama. Alasan lain pemimpin sejati memandang masing-masing orang adalah karena salah satu permainan favorit Tuhan adalah penyamaran. Misalnya seperti ini, karunia-karunia mengenakan topeng masalah. Para raja dan para ratu datang dalam busana yang compang-camping. Dan bukan hanya sekali, orang-orang menjamu para malaikat secara tidak sadar. Misalnya Abraham. Untuk memberikan ilustrasi tentang seseorang yang memandang saudara dengan cara tertentu, ingatlah perasaan saudara ketika saudara pulang ke rumah. Sudah sering terjadi para profesional yang hebat itu tiba-tiba berperilaku seperti anak usia 8 tahun ketika diperhadapkan dengan orang tua yang mengernyitkan alis atau yang memelintir kumisnya. Orang-orang yang dihormati oleh seluruh perusahaan besar tiba-tiba berubah menjadi seperti anak-anak kecil yang cengeng. Dan seringkali memang orang tua tidak melihat kita sebagaimana kita sekarang, melainkan sebagai anak-anak seperti masa kanak-kanak kita dulu. Sudut pandang ini bisa secara harfiah melontarkan kita dari sudut pandang perilaku ke masa lalu. Kata-kata yang ditempatkan di depan atau di belakang nama-nama kita, gelar-gelar kita, menetapkan batas-batas kita. Itulah sebabnya orang-orang sering tidak mau mengerjakan apapun yang berada di luar deskripsi tugas mereka. Seorang sekretaris misalnya mungkin akan selalu bertindak seperti sekretaris. Sementara seorang asisten wakil presiden mungkin mengerjakan tugas-tugas yang sama, tetapi akan menempuh resiko yang lebih besar dan berusaha mencapai tujuan-tujuan yang lebih tinggi. Bagaimana kita memandang gelar orang lain seringkali menetapkan batas-batas mereka dengan cara-cara yang mengungkung atau membatasi. Orang-orang datang menghampiri Yesus karena Yesus tidak melihat mereka sebagai hitam atau putih, kaya atau miskin, pria atau wanita, cebol atau jangkung, kaya atau miskin. Ia memandang mereka seperti saudara. Ia memandang Anda seperti saudara. Keluarga berdasarkan ikatan darah. Orang-orang sederajat dengan hak-hak dan tanggung jawab yang sederajat. Ia fokus memperhatikan saudara. Yesus fokus memperhatikan saudara untuk menjadi sesuatu yang sukses dan berhasil. Tuhan Yesus memberkati.